semuanya, kita dari kelompok 6 Sejarah. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang kerajaan terakhir Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutmila Ziabana. Nama saya Zara Kirani Utami. Saya Muhammad Dava Fadel Syahputra dari kelas 10-7. Lalu ada Muhammad Almerda Vinto dan Raihan Putra. Oke, jadi kali ini saya akan ngebahas tentang letak geografis dari kerajaan Majapahit. Nah, di mana sih kerajaan Majapahit itu? Kerajaan Majapahit itu ada di Trowulan, di daerah Jawa Timur. Tapi, ada tapinya. Trowulan ini bukan daerah di mana kerajaan Majapahit berdiri. Terus, di mana dong berdirinya? Kerajaan Majapahit itu berdiri di daerah Hutan Tarik. Itu ada di tepi sungai Berantas. Kok bisa dia berdiri di situ? Nah, jadi ini sebenarnya bakal dijelasin lebih detail lagi di proses terbentuknya, tapi ini sebagai penggambaran awal aja ya. Jadi wilayah Hutan Tarik itu merupakan wilayah hasil dari perizinan Raden Wijaya, penemu kerajaan Majapahit, ke Jayakatwang. Jadi Raden Wijaya ini minta izin ke Jayakatwang buat dikasih daerah di Hutan Tarik itu untuk dia. Akhirnya diizinilah dikasih daerahnya ke Raden Wijaya. Setelah dikasih, Raden Wijaya langsung ngebangun Majapahit. Tapi dibangunnya itu gak langsung kerajaan yang gede. Dibangunnya itu awalnya cuman pemukiman warga biasa aja gitu. Nah, kerajaan Majapahit itu selain dibentuknya di daerah Hutan Tarik, habis itu pemerintahannya pindah ke Trowulan, dia juga punya pemerintahan di daerah Daha namanya. Kok bisa dia pindah-pindah pemerintahan gini atau punya pemerintahan sebanyak ini? Nah, salah satu faktor paling kuat sih sebenarnya itu karena adanya pemberontakan. Pemberontakan ini bakal dijelasin nanti seiring berjalannya materi yang bakal disampaikan. Pokoknya intinya tuh karena ada pemberontakan, jadi para penguasa kerajaan ini berpikir untuk memindahkan pemerintahan kerajaan supaya bisa memperkuat keamanan dan pertahanan kerajaan seperti itu. Terus topografinya gimana nih kerajaan Majapahit? Nah, kerajaan Majapahit itu terbilang sangat strategis. Kenapa? Karena dia terletak di lembah sungai Bengawan Solo dan juga lembah sungai Berantas. Nah, karena dia terletak di lembah sungai ini, maka dari itu kerajaan Majapahit itu dikenal sebagai kerajaan besar yang bercorak agraris dan juga perdagangan. Nah, selain terletak di tepi sungai, kerajaan Majapahit juga terletak di dekat gunung. Nah, ada juga gunung Semeru, gunung Kediri, sama gunung Wilis ada. Nah, karena dia dekat daerah gunung, jadi tanah di wilayah kerajaan Majapahit ini subur. Nah, karena inilah mempermudah penduduk kerajaan Majapahit untuk bercocok tanam. Nah, hasil dari bercocok tanam ini itu menjadi komoditas agraris yang sangat membuat kapal internasional tuh tertarik buat singgah di kerajaan Majapahit. Nah, dari situlah kerajaan Majapahit perekonomiannya semakin lama semakin maju dan menjadi salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang sangat besar pada masa itu. Itu. Berikut ini adalah peta dari kerajaan Majapahit. Saya Rehan Putra dan pertama akan menjelaskan sejarah awal terbentuknya kerajaan Majapahit. Semuanya dimulai pada saat Raja Singosari waktu itu, Kertanegara, tewas di tangan Jayakatwang yang ingin mengambil kembali kerajaan Singosari. Raden Wijaya yang selamat dari penyerangan tersebut melarikan diri dan meminta bantuan Arya Wirajaya untuk membangun kembali sebuah kerajaan. Raden Wijaya pun meminta izin kepada Jayakatwang untuk mengosongkan tanah dengan embel-embel untuk tempat singgah. Walaupun niat
niatnya sebenarnya untuk membangun kembali kerajaan. Lalu diizinkanlah dan dibantu oleh Jayakatwang mengosongkan lahan untuk tempat singgah bagi Raden Wijaya. Nah, fun fact-nya pada saat dia mengosongkan lahan, para buruh atau para petugas yang sedang mengosongkan lahan tersebut merasa haus dan lapar dan mereka mencoba memakan buah maja. Namun ternyata buah tersebut rasanya pahit dan dari situlah nama Majapahit terlahir. Pada saat Raden Wijaya sedang menguatkan kerajaan yang ia diam-diam buat, pasukan Kubilai Khan datang untuk membalas dendam kepada Raja Kertanegara karena telah dianggap memberontak kepada Raja Mongol. Namun saat tiba di sana, Kertanegara sudah tewas di tangan Jayakatwang. Melihat kesempatan tersebut, Raden Wijaya kemudian mengadu domba pasukan Kubilai Khan dengan Jayakatwang. Singkat cerita, Raden Wijaya berhasil mengadu domba dan bergabung dengan pasukan Kubilai Khan untuk mengalahkan Jayakatwang. Singkatnya, pasukan Kubilai Khan menang dan Jayakatwang kemudian tewas di tangan pasukan Kubilai Khan bersama Arya Wijaya. Namun di saat yang tidak terduga, Arya Wijaya menyerang kembali pasukan Mongol sehingga memaksa mereka untuk keluar dari Pulau Jawa. Nah, sejak saat itu kerajaan Majapahit yang berdiri di daerah hutan terbentuk. Oke, selanjutnya kan di awal udah disebutin nih kalau Majapahit yang tadinya di hutan tarik pindah ke Trowulan karena adanya pemberontakan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas pemberontakan apa sih yang bikin pemerintahan Majapahit pindah dari hutan tarik ke Trowulan. Jadi pemberontakan yang terjadi itu adalah pemberontakan Rakuti. Pemberontakan Rakuti ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sekumpulan pejabat Dharmaputra yang dipimpin atau dikomandoi oleh Rakyat Kuti. Maaf berisik. Atau yang biasa dipanggil dengan Rakuti. Nah, kalau misalkan kalian bingung, Dharmaputra itu apa sih? Jadi kalau menurut kitab Pararaton, Dharmaputra itu adalah karyawan istimewa kerajaan yang disayang banget sama rajanya gitu. Nah, kalau disayang, kok mereka memberontak? Jadi ada beberapa alasan kenapa Rakyat Kuti atau Rakuti ini memberontak ke Majapahit. Jadi pemberontakan ini kan terjadi pada saat Majapahit dipimpin oleh Jaya Negara, Raja kedua Majapahit. Nah, Rakuti ini nggak seneng kalau Jaya Negara jadi rajanya, karena menurut dia Jaya Negara ini rajanya tuh labil, habis itu gampang juga diperdaya. Selain itu kan Jaya Negara juga anak dari Raden Wijaya sama selirnya kan, bukan dari permaisuri. Jadi menurut Rakuti, Jaya Negara itu nggak pantas jadi kerajaan Majapahit yang menggantikan Raden Wijaya karena dia cuma anak dari selir, bukan permaisuri gitu. Nah, karena alasan-alasan tersebutlah Rakuti memberontak agar kedudukan atau pejabat atau jabatan dari Jaya Negara ini turun gitu dari raja. Tapi pemberontakan ini tuh berhasil dihempas oleh Gajah Mada. Dan akibat dari pemberontakan ini, Jaya Negara tuh akhirnya sadar gitu kalau misalkan pertahanan kerajaan mereka di hutan tarik itu masih lemah banget, dan akhirnya dia tuh kayak ngelakuin evaluasi kerajaan lah gitu. Contohnya setelah dia mengevaluasi, akhirnya dia berencana untuk membuat ibu kota yang baru biar pertahanan kerajaan dia tuh semakin kuat. Dan ibu kota yang dipilih itu adalah Trowulan. Nah, dari situlah Majapahit pindah dari hutan tarik ke Trowulan. Nah, maka dari itu kerajaan Majapahit ini nggak lama-lama banget di hutan tarik, sekitar 26 tahun dari awal berdiri sampai pemberontakan Rakuti ini gitu. Sumber sejarah prasasti. Yang pertama, prasasti Saji Gunung, berisi tentang penyebutan dewa-dewa dengan Om Namah Shivaya Namo Om Namah Shivaya Namo Buddhaya, yang berarti selamat, bakti kepada Siwa dan Buddha. Lalu yang kedua, prasasti Sukamerta. Pada baris kedua dan ketiga, nama dewa disebut.
yang memiliki arti Sri Maharaja karena beliau adalah raja penjelmaan dewa, yaitu Wirinci atau Brahma, Narayana atau Wisnu, dan Sankara atau Siwa. Yang ketiga, prasasti Kodadu mengenai pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit. Yang keempat, prasasti Waringin Pitu berisikan tentang pemerintah dan sistem birokrasi. Selanjutnya, sumber sejarah kitab. Yang pertama, Kitab Sutasoma. Kitab ini ditulis oleh Empu Tantulan. Kitab ini menceritakan seorang anak raja bernama Sutasoma. Sutasoma meninggalkan keduniawian karena ketaatnya pada agama Buddha. Yang kedua, Pustaka Arjuna Wijaya. Ketika Raja Arjuna Wijaya memasuki Candi Buddha, para biksu menerangkan bahwa para jin penunggu alam yang digambarkan dalam patung-patung sama dengan para jelmaan Siwa. Lalu yang ketiga, ada kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Adapun isinya mengenai Raden Wijaya ketika masa pelariannya di Sumenep, Madura. Selanjutnya sumber sejarah kitab yang keempat, Serat Pararotan, Bahasa Kawi, Kitab Raja-Raja. Serat Pararotan ini berisi tentang sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Selain itu juga serat ini menceritakan tentang Gajah Mada yang ingin mewujudkan sumpah palapanya dengan melakukan diplomasi terhadap kerajaan Sunda.